Saya Vio Almeida Wadil Fafian. Saya mahasiswa Universitas Katolik Yogyakarta. Saya dari Fakultas Hukum dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin menjelaskan teori retorika Aristoteles. Menurut Aristoteles, retorika bersifat netral karena pembicaranya bisa memiliki tujuan yang baik atau hanya sebatas gurauan atau bisa saja dusta belaka. Aristoteles masih mempercayai dalam retorika yang paling utama adalah memiliki moralitas. Penjelasan retorika ini yaitu pemikiran yang mengenai retorika yang biasa disebut Aristoteles sebagai alat persuasi. Atau retorika ini tidak lain dari kemampuan untuk menentukan dalam kejadian tertentu dari metode persuasi yang ada. Aristoteles juga pernah bilang bahwa retorika juga suatu seni. Kemudian dia menyatakan bahwa retorika yang sukses adalah yang mampu memenuhi dua unsur, yaitu kebijaksanaan atau biasa disebut wisdom dan kemampuan dalam mengolah kata-kata atau disebut eloquence. Aristoteles juga menekankan bahwa retorika ini adalah komunikasi yang sangat menghindari metode koersif. Klasifikasi yang disebutkan Aristoteles di 3 kondisi audien dalam studi retorika. Yang pertama, courtroom speaking. Contohnya yaitu ketika seorang ketua organisasi yang sedang memikirkan untuk memutuskan pendapat dari anggotanya yang ingin digunakan. Ketika anggotanya tersebut sedang beradu argumen, maka anggotanya tersebut telah melakukan judicial rhetoric. Yang kedua, political speaking. Contohnya yaitu ketika terjadi debat di suatu kampanye. Hal tersebut bertujuan untuk mempengaruhi seseorang yang akan memilih untuk ikut serta dalam pemilihan politik tertentu. Yang ketiga, ceremonial speaking. Contohnya yaitu semacam ceramah atau tablik akbar yang di dalamnya berupaya mendapatkan sanjungan atau bisa saja menyalahkan suatu pihak untuk mendapat perhatian dari sekitarnya. Aristoteles menyebutkan bahwa retorika yaitu diskusi dari satu orang ke beberapa orang. Retorika itu kebalikannya dari dialektik. Jika dialektik upaya untuk mencari kebenaran, maka retorika menunjukkan kebenaran yang sudah terjadi atau diketemukan sebelumnya. Jadi retorika itu adalah seni untuk mengungkapkan kebenaran kepada semua orang yang belum yakin seutuhnya terhadap kebenaran tersebut. Di dalam teori retorika Aristoteles ini memiliki 2 asumsi, yaitu yang pertama, pembicara yang efektif harus mempertimbangkan orang yang mendengarkan di sekitarnya. Dalam asumsi ini, Aristoteles menyatakan bahwa harus mempertimbangkan hubungan antara pembicara dan pendengar, karena pendengar sangat penting untuk keefektivitas bagi seorang pembicara. Maka dari itu, sebelum menyampaikan pidato, sebaiknya pembicara mempertimbangkan beberapa pendengarnya, karena pembicara akan berpusat pada pendengar tersebut yang memiliki motivasi, keputusan, dan pilihan. Yang kedua, pembicara yang efektif memberikan bukti dalam presentasi mereka. Bukti yang dimaksud oleh Aristoteles yaitu cara-cara persuasi, dan terdapat 3 bukti lainnya yaitu ethos, pathos, dan logos. Ethos sendiri berfokus pada karakter, inteligensi, dan niat baik dari seorang pembicara yang ditujukan di dalam pidatonya tersebut. Kemudian pathos yaitu kemunculan emosi dari para pendengar. Yang terakhir logos yaitu bukti-bukti yang logis